Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di stasiun Bukhara ya, baru turun dari kereta cepat Bukhara. Kita nikmatin saja keseruan dari kota Bukhara ini dengan mendengarkan pendahuluan yang disampaikan oleh tour leader lokal dari Uzbekistan ini. Dipilih. Bukhara. Kami baru turun dari kereta cepat. Dari Tashkent ke Bukhara itu selama 3,5 jam. Agrosik. Metan. Laki-laki makan lebih cepat karena jam 1 sholat Jumat dan saya antar laki-laki ke masjid, salah satu masjid terdekat ke hotel. Kalau perempuan lebih santai, ya bisa duduk dan makan dan menikmati masakan khas Bukhara di hotel. Dan perempuan check-in dulu sebelum laki-laki. Saya akan minta bantuan
bapak-bapak resepsionis di sana untuk membantuin kepada ibu-ibu, dan laki-laki sesudah kembali ke hotel dari salat Jumat dari masjid, baru bisa check in atau bisa masuk ke masing-masing kamarnya. Eden Plaza, di Eden Plaza 3 atau 2 lantai, dan tidak ada lift Bapak Ibu, karena di Bukhara ini kalau kita melihat ke kanan dan kiri di pinggir jalan atau ke kotanya, tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi. Kalau tidak bangunannya tidak tinggi, berarti tidak ada lift. Hotel juga dibangun seperti itu. Dan kalau kita lihat warna yang dominan di sekitar kota Bukhara ini warna batu bata atau tanah liar. Ini ciri khas kota Bukhara. Dan misalnya saya beli 1 atau 2 air tanah di sini dan mau bangun sebuah rumah dan mau mengecatnya dengan warna merah, itu tidak diizinkan. Itu sudah teratur dari pemerintah Bukhara supaya ikut ciri-ciri dan tradisi kota ini yang dikembangkan dari zaman lalu. Dan semua situs madrasah masjid juga berwarna tanah liar atau dibangun dengan hanya batu bata dan tidak pakai warna-warni, dan sederhana. Dan juga ini kita sering dengar atau baca juga dalam buku-buku yang ceritakan dari agama Zoroastrisme. Karena pada zaman agama Zoroastrisme diakui di sini, banyak orang membangun rumah dari tanah liat. Jadi masak batu bata atau batu bata dari tanah liat, dengan tangan sendiri mereka bakar dan masak sendiri batunya dan bangun rumah dari tanah. Dan api jadi Tuhan, dan selalu ada api di tengah halaman mereka, dan mereka mendoakan ke api langsung begitu. Jadi tanah liar itu warna dominan. Dan Bapak Ibu, di sini ada hal-hal yang menarik. Misalnya di pasar, meskipun saya orang Uzbek, saya tidak bisa pakai bahasa Uzbek di berbagai tempat karena orang Tajik di sini ada yang tidak paham bahasa Uzbek, dan juga mereka langsung memakai bahasa Tajik atau langsung berbahasa Tajik kepada saya, karena mereka belum tahu bahwa saya dari Tashkent atau dari provinsi lain. Dan setelah saya bilang, Bapak, saya tidak paham bahasa Tajik dan saya mau pakai bahasa Uzbek, silakan kita bicara dalam bahasa Uzbek. Nah, mereka baru sadar dan bisa mulai bicara dalam bahasa Uzbek. Karena di sekolah di Tashkent bahasa Tajik tidak diajar, dan orang Tajik di sini juga tidak diajar, tapi keluarganya selalu berbahasa Tajik. Oleh sebab itu mereka fasih berbahasa Tajik. Dan juga ada bagian populasi yang berasal dari Iran, dan juga ada Yahudi, tapi jumlah Yahudi semakin kurang karena suasana di sini atau keadaan mereka tidak kurang nyaman atau mereka merasa jadi pokoknya semakin kurang, dan mereka diimigrasikan ke negara-negara Eropa dan Amerika. Dulu pada zaman Emir Timur di sini di Uzbekistan, di kawasan ini 20.000 orang, di kawasan Bukhara 20.000 orang Yahudi tinggal. Sekarang semakin kurang, tidak tahu 500 orang atau 1.000 orang, tapi kebanyakan mereka sudah pindah ke negara-negara Eropa dan Amerika. Dan negara juga membantu mereka supaya bisa diimigrasikan. Kalau orang Uzbek mau ke Amerika itu susah dari sini, karena Uzbekistan dalam negara yang di golongan ketiga, paspornya kurang kuat karena perbatasan dengan
Afghanistan, dan ya pasti ada pengaruhnya dari Middle East dan juga dari Rusia. Di Bukhara ada 700 lebih situs yang termasuk dalam World Heritage, warisan dunia yang terdaftar dalam UNESCO, Ibu. Dan kota ini sudah umurnya 2700 tahun lebih dan sudah menyaksikan banyak kerajaan sejak zaman Alexander Agung sampai sekarang. Dan setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7 dan 8, kerajaan Muslim pertama diwujudkan pada tahun ke-9 sampai 11. Kerajaan Samanids adalah kerajaan Muslim pertama dan juga kerajaan Muslim Turki, bukan Arab. Dan kerajaan Samanids itu sudah mewujudkan kerajaan mereka tersendiri yang bebas dari Khalifah Abbasiyah. Dan sejak zaman itu Asia Tenggah sudah ditangani kembali oleh orang Turki setelah Khalifah Abbasiyah atau penaklukan Muslim. Kota Bukhara ini tidak luas dan dari situs satu ke situs kedua atau dari stasiun atau dari bandara ke hotel sangat dekat, paling lama 15 menit. Dan di kota Bukhara tidak banyak kecamatan dan kalau di Tashkent 11 kecamatan, di sini hanya 3 atau 4 saja, dan pusat kotanya atau alun-alunnya disebut Liaba House. Liaba House. Nanti malam hari kita setelah semua situs sudah dikunjungi, kita makan malam di sana dan bisa keliling di sekitar Liaba House dan akan melihat ada apa di sana. Dan kompleksnya memang luar biasa, pemandangannya indah dan ada banyak bekas-bekas sejarah Bukhara, termasuk sebuah kolam yang dibangun pada abad ke-12. Dan juga di Bukhara kita lihat banyak pohon mulberry. Apakah ada pohon mulberry di Indonesia? Atau mulberry dalam bahasa Inggris? Di Uzbekistan pohon mulberry itu ditanamkan karena pohon itu hidup atau tahan lama, bisa berbuah selama beberapa abad, Bapak Ibu. Dan di sekitar Liaba House di alun-alun kota Bukhara banyak pohon mulberry. Nanti saya menunjukkan. Dan di bawah mulberry itu adem. Ketika panas, mulberry itu sangat bermanfaat atau berguna. Dan daun mulberry itu dimakan oleh ular sutra. Ulat sutra, ya, ulat sutra. Ya. Nanti Bapak Ibu di pasar sering ditawarin membeli kain sutra. Dan kain sutra di sini ada banyak jenisnya. Ada yang berwarna, ada yang tidak diberi warna, dan ada 100% sutra dan ada yang ditambah atau campur dengan polyester dan katun. Dan harganya juga berbeda. Yang kalau campur murah, kalau 100% sutra pasti mahal. Dan nanti setelah kita istirahat di hotel, nanti jam 4 atau 16 sore keluar untuk city tour, dan mulai city tournya dari makamnya Ismail Samani, kerajaan Samanids, pendiri kerajaan Samanids. Setelah itu ke Bala House, sebuah masjid yang sangat kuno, dan sebuah situs yang bernama Poikalon. Poikalon itu merupakan ikon kota Bukhara dalam peta pariwisata Uzbekistan. Setelah itu menuju ke Shopping Domes atau Tim Abdullah Khan, di mana ada pasar yang sangat luar biasa dan kita berbelanja di sana. Uangnya disimpan atau kalau ada yang belum tukar
tukar aja di sini sebelum kita ke shopping doms, karena ya ada yang terima dolar atau euro tapi rupiah tidak bisa, atau kartu debit atau kartu visa juga tidak diterima di banyak toko. Ada yang terima, ada yang